Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuni Khotimah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia MPM 20040202817. Mari kita simak bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian selalu sehat dan baik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi novel. Ngomong-ngomong tentang novel, kalian pernah nggak sih baca novel atau jenis genre novel apa yang kalian sukai? Sebelum kita jauh membahas tentang novel, ada yang tahu tidak apa itu pengertian dari novel? Nah, ini dia istilah dari novel. Mari kita baca bersama-sama yuk. Novel adalah cerita yang panjang yang mengandung cerita seseorang dan orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak dan juga sifat di setiap pelaku. Dari pengertian yang telah kita baca tadi, mungkin dari anak-anak sudah pernah ada yang membaca novel. Novel memiliki dua jenis, yaitu novel fiksi dan novel non-fiksi. Novel fiksi adalah jenis novel yang dibuat berdasarkan karangan yang tidak terjadi atau khayalan seorang pengarang atau penulis. Novel fiksi biasanya memiliki fantasi dan juga khayalan yang tinggi yang tidak terjadi pada kehidupan nyata, dan juga menarik si pembaca untuk ikut serta berimajinasi untuk membayangkan suasana dan juga peristiwa yang ada di dalam. Sedangkan novel non-fiksi adalah jenis novel yang ditulis secara nyata atau bisa dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya yaitu ada struktur novel. Apa saja sih struktur novel itu? Struktur novel terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Novel memiliki ciri-ciri atau ketentuan di dalamnya. Apa saja sih ciri-ciri dari novel? Ciri-ciri novel. Yang pertama yaitu umumnya terdiri dari 100 halaman atau 35.000 kata. Kedua, tema dari alur cerita di dalam novel cukup kompleks. Ketiga, bentuk narasi didukung deskripsi dan juga percakapan. Keempat, alurnya berkembang. Kelima, tokohnya banyak dan memiliki lebih dari satu karakter. Yang selanjutnya ada latar yang bergerak dan beragam. Terakhir, ceritanya disertai dengan nasib tokoh. Nah, itulah tadi penjelasan terkait tentang materi novel. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, anak-anak, marilah kita tonton contoh novel fiksi berikut ini. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung, saya Gumreka Dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 1. Pada kesempatan
kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai hasil resensi buku yang telah saya baca. Buku kali ini berjudul Biru Langit yang ditulis oleh Renita Nozaria. Buku ini diterbitkan oleh PT Buku Negatif Cipta yang merupakan cetakan pertama yang rilis pada November 2020. Buku ini memiliki tebal halaman sebanyak 252 halaman. Novel remaja berjudul Biru Langit ini menceritakan berbagai kisah anak-anak muda dalam sebuah hubungan beragam rasa yang tidak luput dari kata baper dan sebuah kata lainnya, cinta. Buku ini membuat kita sebagai pembaca berpikir bahwa ini lebih pantas di sini, itu lebih cocok di situ, itu tidak seharusnya begini, dan pada akhirnya akan bertanya-tanya, apakah perasaan akan mengalahkan akal atau malah sebaliknya? Banyak mengandung tawa, namun tak luput juga dari rasa sakit yang disalurkan melalui setiap peristiwa yang dialami sekumpulan remaja penghuni kompleks Biru Langit. Kisah ini menceritakan peliknya makna cinta dan suatu hubungan, entah itu berkaitan dengan keluarga, sahabat, bahkan dengan orang yang dicintai. Berawal dari keresahan ibu-ibu kompleks Biru Langit yang mempermasalahkan bagaimana para anak laki-laki mereka yang akan memasuki jenjang perkuliahan akan tinggal. Dengan gabungan perundingan kecil-kecil anak kepala orang tua, akhirnya terbentuklah perkumpulan remaja dengan anggota awal yaitu Echan, Nana, dan Jenu. Disusul dengan Lele dan Jiran 2 tahun kemudian dalam satu lowongan rumah berkedok kontrakan yang khusus dinamakan oleh Echan kontrakan Putih Bodas. Seperti anak muda pada umumnya yang sedang gigih mencari cinta sejati, pada awalnya mereka memiliki pasangan sendiri-sendiri, seperti Echan dengan Somi, Nana dengan Nancy, dan Jenu dengan Hara. Banyak orang berkata, masa-masa PDKT adalah masa yang paling manis dalam hubungan antar dua anak manusia. Ibarat es serut berbalut sirup, pada awalnya masih penuh warna, tetapi makin lama dihisap, warna dan manisnya pasti akan berkurang, sampai betul-betul hilang dan menyisakan es dingin yang hambar. Setelahnya pasti akan dibuang. Pada awalnya semua berjalan seperti biasa, sampai semuanya berubah ketika gadis bernama Raina datang ke kehidupan mereka. Raina kembali ke Jakarta setelah memutuskan untuk berkuliah di Surabaya. Gadis ini berteman dengan Nana dan Hilal yang merupakan teman satu bimbel saat masa SMA dulu. Kembalinya Raina sebenarnya bertujuan untuk menghindari Tanjung yang merupakan kakak tingkatnya di kampus, sekaligus orang yang menaruh perasaan padanya. Tetapi ia tidak tertarik dengan Tanjung. Kedatangan Raina yang menjadikannya sering berkunjung ke kontrakan Putih Bodas cukup membuat banyak hati resah dan kehilangan arah. Nana dan Hilal yang diam-diam masih menyisakan tempat di hati mereka untuk Raina dibuat kaget dan terombang-ambing perasaannya. Namun sebaliknya, justru Raina tertarik kepada Echan yang notabene-nya sudah milik Somi. Banyak salah paham yang terjadi akibat kedekatan Raina dengan Nana dan Echan. Konflik dimulai saat Nana menyadari bahwa sebenarnya ia masih memiliki rasa kepada Raina. Nana jujur akan hal tersebut dan Nancy memutuskan untuk break terlebih dahulu dalam hubungan ini agar Nana sadar akan perasaan sebenarnya. Namun pada suatu waktu saat Nancy ingin menemui Nana, dia melihat Nana sedang bersandar di bahu Raina yang menyebabkan salah paham dan muncullah pertengkaran yang berujung dengan perpisahan. Sebagai sesama wanita, Somi sebenarnya tahu bahwa Raina menaruh perasaan pada Echan. Namun Echan selalu menganggap ia dan Raina tidak lebih dari sekedar teman. Berkebalikan dengan Raina. Raina jadi sangat sering mengunjungi kontrakan dengan dalih bosan dan ingin memiliki kucing peliharaan dalam kontrakan tersebut. Perdebatan kecil sering terjadi karena Somi tidak menyukai sikap Raina yang terlalu menempel. Semuanya pecah saat Somi pergi ke kampung halaman rumahnya di Kanada karena Chan dan Somi yang terkesan menyindir kedatangan Raina ke kontrakan yang tidak diterima oleh Echan. Berujung dengan mereka yang mengalami perang dingin dalam kondisi berhubungan jarak jauh. Kabar perkelahian sepasang
materi yang terkesan gaul, pembaca, terutama pembaca remaja, akan tertarik membacanya karena tidak terkesan membosankan. Layout penulisan dalam novel ini juga terkesan unik karena mencantumkan beberapa bentuk cat atau pesan dan juga menampilkan lukisan di setiap pergantian babnya. Cerita ini didominasi dengan kehidupan percintaan remaja, juga kesehariannya bersama sahabat-sahabat yang membuat buku ini asyik dibaca karena terdapat banyak selipan humor dan adegan yang membuat jantung berdebar akibat keromantisannya. Namun, terdapat beberapa penggunaan bahasa daerah yang tidak dicantumkan terjemahannya, sehingga kemungkinan sulit dimengerti bagi sebagian orang. Di tangan Renita Nozaria, segala kejadian dalam buku Biru Langit dikemas dengan alur yang menggetarkan hati pembaca pun membawa senyum geli akibat tingkah laku para tokohnya. Oleh karena itu, buku ini dapat dibaca oleh segala kalangan, terutama remaja yang pada umumnya sedang ada pada fase ini, dan dapat memetik pelajaran dari semua peristiwa yang dialami oleh penghuni kompleks Biru Langit dalam kisah ini. Baik, sekian ulasan yang dapat saya sampaikan mengenai buku berjudul Biru Langit kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan di dalam kata atau kalimat yang saya ucapkan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Nah, baiklah anak-anak, itulah tadi contoh novel fiksi yang telah disajikan dalam bentuk video yang telah kita saksikan bersama-sama. Baiklah anak-anak, itulah tadi materi tentang novel yang kita telah pelajari hari ini. Sebelum Ibu tutup dan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sebelum Ibu tutup, Ibu ucapkan terima kasih dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.